Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Program Studi Psikologi Klinis yang beranggotakan Memoria Rahmi, Valdo Arya Silva, Salsabila Hayati, Naswa Amalia, dan saya Setia Wulandari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang psikologi forensik menerapkan psikologi dalam sistem hukum. Psikologi forensik itu apa sih? Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama, definisi psikologi forensik. Artinya yaitu cabang psikologi yang mengaplikasikan prinsip psikologi dalam sistem hukum dan peradilan. Adapun peran psikologi forensik yaitu memberikan penilaian psikologis yang objektif, berbasis bukti, dan bersaksian ahli di peradilan. Adapun contoh kasusnya yaitu kasus perceraian. Nah, psikologi forensik menilai kondisi mental orang tua untuk keputusan pengasuhan anak. Selanjutnya, terminologi penting dalam psikologi forensik. Yang pertama, kompetensi to stand trial, yakni kemampuan terdakwa dalam memahami dakwaan dan proses hukum. Selanjutnya, criminal responsibility, yakni tanggung jawab yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atas tindakannya itu didasarkan pada kondisi mental saat kejahatan dilakukan. Selanjutnya, eyewitness testimony, yakni kesaksian saksi mata dipengaruhi memori dan sugesti atau tekanan dari pihak lain, yang dimana akurasinya perlu dievaluasi oleh psikolog. Selanjutnya ada risk assessment, yakni menilai resiko seseorang mengulangi kejahatan di masa depan yang ditinjau dari riwayat kriminal, kondisi mental, ataupun perilakunya. Kemudian ada profiling, yakni identifikasi pelaku berdasarkan bukti atau pola perilakunya. Kemudian ada mitigating factors, yakni faktor yang dapat memeringankan hukuman seperti trauma, riwayat kekerasan, ataupun gangguan mental. Selanjutnya, skema proses psikologi forensik. Pertama, tahap pra-peradilan. Psikolog melakukan asesmen awal untuk memahami kondisi mental terdakwa dan menilai kelayakan mentalnya dalam menjalani proses hukum, termasuk wawancara, observasi, dan tes psikologis. Contohnya, menilai apakah terdakwa mengalami halusinasi, delusi, atau gangguan psikotik saat tindak pidana terjadi. Kedua, tahap peradilan. Psikolog menjadi saksi ahli di pengadilan dan menjelaskan hasil asesmen termasuk pengaruh gangguan mental terhadap perilaku dan tanggung jawab pidana terdakwa. Contohnya, kesaksian psikolog bahwa gangguan mental mempengaruhi kontrol impuls sehingga mempengaruhi penentuan hukum. Ketiga, tahap pasca peradilan. Psikolog menilai kondisi pelaku selama menjalani hukuman, resikonya mengurangi kejahatan, serta membutuhkan rehabilitasinya untuk kembali ke masyarakat. Contohnya, asesmen pasca hukuman digunakan untuk menentukan kesiapan bebas bersyarat atau kebutuhan dukungan lanjutan. Selanjutnya, penerapan psikologi forensik dalam sistem, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di sini, psikologi forensik menilai apakah ada gangguan mental pada pelaku kekerasan. Selanjutnya, kasus pembunuhan berencana. Di sini, evaluasi kondisi mental terdakwa untuk menentukan pengaruhnya terhadap tanggung jawab pidana. Dan yang terakhir yaitu tentang kasus penyalahgunaan narkoba. Di sini evaluasi psikologis terhadap pengguna narkoba yang terlibat dalam tindak kriminal dengan merekomendasikan rehabilitas. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan dalam psikologi forensik. Yang pertama yaitu ada etika. Psikolog forensik terikat pada kode etik untuk menjaga kerahasiaan data klien. Namun dalam konteks peradilan, ia juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang relevan bagi proses hukum. Menyeimbangkan kedua kewajiban ini menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik psikologi forensik. Contoh kasus, misalnya psikolog mengetahui bahwa pelaku pernah mengalami kekerasan berat yang sangat mempengaruhi perilakunya. Informasi ini perlu disampaikan agar dipertimbangkan hakim, tetapi di sisi lain itu menyangkut kerahasiaan dan kenyamanan klien. Nah, lalu yang kedua ada bias kultural. Pengaruh budaya terhadap hasil asesmen yang perlu dilakukan objektif. Jika psikolog tidak sensitif secara kultural, interpretasi hasil asesmen bisa bias dan tidak adil. Contoh kasus, bias dalam menilai pelaku kekerasan dalam komunitas dengan norma sosial yang lebih keras. Dalam budaya tertentu, cara berbicara dan bersikap yang tegas atau keras mungkin dianggap wajar.
tetapi dapat dinilai agresif jika dilihat dari standar budaya lain. Tanpa pemahaman ini, asesmen dapat menjadi bias. Lalu yang ketiga, tekanan dari pihak berwenang. Tekanan untuk menghasilkan asesmen sesuai dengan harapan pihak yang terlibat. Nah, psikolog forensik sering berada di tengah berbagai kepentingan seperti aparat penegakan hukum, pengacara, keluarga korban, atau pelaku. Sehingga menjaga objektivitas ilmiah di tengah tekanan ini bukanlah hal yang mudah. Nah, contoh kasus misalnya, pengacara meminta psikolog memberikan penekanan berlebihan pada faktor gangguan mental agar hukuman klien diringankan. Padahal, data tidak sepenuhnya mendukung hal tersebut. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir yaitu keterbatasan alat asesmen. Alat asesmen tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks sosial atau budaya lokal. Jadi, bila digunakan begitu saja tanpa adaptasi, hasilnya dapat kurang akurat dan relevan untuk konteks Indonesia. Contoh kasus, alat asesmen interpersonal tidak relevan untuk kasus pembunuhan dengan faktor budaya lokal. Misalnya, tes tidak dapat mempertimbangkan nilai adat, struktur sosial, sehingga gagal menangkap faktor-faktor penting yang sebenarnya mempengaruhi perilaku pelaku. Gitu.